Januar pun berinisiatif mengambil air dari aliran tersebut. Tidak seperti biasanya, air yang didapat pun berwarna kuning. Cok, dipipisin berarti tadi itu. Pantesan warnanya kuning. Lah iya, makanya. Jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horor Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini gue akan bawain sebuah trade horor tuh, yang serem banget. Berjudul Pendakian di Bukit Pundak, karya Sultan Adi. Bagi kalian yang memiliki cerita horor dan ingin dibacakan di sini, di Horor Area, silakan aja. Kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di sini nih, di bawah ini. Ya, terima kasih. Kami tunggu ceritanya ya. So, tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama di sini di Horor Area. Kisah ini merupakan pengalaman pribadi yang dialami oleh teman penulis. Pengalaman mistis yang ia alami ketika mendaki di Bukit Pundak tuh. Nama toko sengaja diganti untuk menjaga privasi masing-masing. Kala itu, aku nongkrong dan ngopi di kafe. Sudah menjadi rutinitasku bersama teman-temanku saat balik di kota perantauan masing-masing. Bagiku, canda gurau, gelak tawa, dan suasana malam menjadi paket komplit dalam menghabiskan jam malam yang berfaedah. Aku melihat story Instagram temanku yang isinya tentang gunung tuh. Lalu spontan saja aku berucap kala itu, Cok, lihat orang mendaki, buatku ingin mendaki juga tuh. tanpa diduga, teman-temanku pun banyak yang sepakat tuh. Gas, berangkat. Setelah diketok, berangkat toh. Mengingat padatnya jadwal perkuliahan dan waktu libur yang cuma 2 hari, tentunya harus memilih pendakian yang tak memakan waktu banyak tuh. Akhirnya kami pun berunding untuk menentukan pendakian di bukit mana. Karena kalau di gunung terlalu memakan banyak waktu tuh. Didapatlah suatu keputusan untuk mendaki di Bukit Pundak. Sesuai dengan saran Billy yang meyakini bahwa dana, estimasi waktu, dan trek pendakiannya cukup gak menguras waktu. Tanpa persiapan apapun sebagaimana layaknya orang mau mendaki, kami pun langsung berangkat malam tersebut tuh. Berangkatlah kami bertujuh kala itu, diantaranya aku, Anas, Azwar, Ersa, Putra, Januar, dan Padil kala itu. Dari ketujuh orang tersebut, hanya Padil yang pernah mendaki ke Bukit Pundak. Dengan gaya ala-ala anak tongkrongan dan perlengkapan yang seadanya, tibalah kami di pos tempat registrasi itu sekitar pukul 11 malam. Tibanya di sana, kami pun langsung jadi sorotan pendaki lain, sampai-sampai ada yang berkomentar. Mas, mau ngopi toh? Ucap salah satu pendaki lain. Iya nih, lagi nyari tempat ngopi baru mas di atas sana. Jawabku sambil cengengesan saat itu. Saat di tempat registrasi, kami pun tak langsung mendaki tuh. Mengingat sunrise muncul biasanya pukul 4 sampai jam 5 pagi, kami pun bersantai lebih dahulu sambil main game. Tak terasa, waktu pun sudah menunjukkan pukul 1 tuh kala itu. Kami pun memutuskan untuk berangkat. Seperti biasa, sebelum berangkat kami pun membaca doa sebagaimana mestinya, supaya diberi keselamatan dan juga saling menasihati agar tetap menjaga etika di sana. Karena bagaimanapun alam bukanlah tempat tinggal manusia saja. Ada flora, fauna, bahkan makhluk gaib pun bersemayam tuh di sana. Tapi nasihat yang dilontarkan bak angin masuk ke telinga kanan keluar dari telinga kiri. Saat mendaki, kami sama sekali tidak menjaga etika tuh. Kami pun membagi formasi dengan sistem siapa yang paling berani secara mental berada paling depan dan paling belakang. Karena trek hanya memungkinkan untuk satu baris saja. Aku berada di posisi 3 kala itu dari belakang. Karena lampu penerangan hanya bermodalkan flash HP, kami pun harus membagi barisan dengan benar tuh. Dan cuma 3 HP yang digunakan secara bergantian untuk menghemat daya. Mulailah kami mendaki kala itu. Panjang perjalanan tanpa etika kami pun mengumpat tuh. Berteriak-teriak seperti saat di tongkrongan. Bergurau tanpa memfilter apa yang dilontarkan dari mulut. Di awal rute pendakian, kami pun berpasan dengan sekelompok remaja pencinta alam yang sepertinya sedang melaksanakan diklat atau jurit malam tuh. Iseng-iseng kami pun menggoda mereka setiap kali kelompok remaja yang lewat berpapasan dengan rombongan kami. Ketika yang lewat perempuan cantik,
Kami pun menggoda mereka dengan berkata, Mbak, jangan jalan malam-malam. Jalan di dalam ridho Tuhan aja yuk bersamaku. ucap kami sambil tertawa tuh. Sontak mereka pun merespon kami dengan senyum-senyum tersipu malu. Sedangkan ketika laki-laki yang lewat, kami pun tiba-tiba kompak tuh menjahili mereka. Pura-pura melihat ke suatu pohon, lalu kami pun berteriak sambil berlari. Pocong. Sontak otomatis membuat sekelompok remaja laki-laki itu ikut terbirit-birit tuh berlari ketakutan. Kejahilan tersebut terus kami lakukan tuh selama di perjalanan. Sampai akhirnya, tak terasa kami pun sudah melewati campground tuh. Kami pun sudah tak berpapasan lagi tuh dengan remaja-remaja tadi. Setelah melewati campground, itulah sampai pada trek hutan. Suasana hutan yang sepi dan dingin begitu benar-benar mendekam kami. Kami pun terus saja bercanda dengan santuy tanpa tahu aturan. Sejauh ini perjalanan kami lancar-lancar saja hingga sampailah kami pada suatu gubuk. Kami pun memutuskan untuk beristirahat tuh sejenak. Karena sepanjang perjalanan kami selalu bercanda, tanpa sengaja kami pun berucap tuh. Cok, gubuknya gak seram ya. Aku di sini sendirian, insya Allah gak jomblo lagi. Ucap kami sambil tertawa. Di samping mbak-mbak berkulit putih, rambut panjang, suka tertawa. Indah hidupmu, Cok, wanita idaman itu. Sahutku dengan nada bercanda tuh. Aku berucap tersebut dengan sadar dan sengaja, karena memang benar, di gubuk ini ada penghuni makhluk halus berwujud wanita tuh. Aku tahu akan hal ini, karena aku juga memiliki sedikit kepekaan. Tak lama kemudian, kami pun melanjutkan perjalanan. Saat perjalanan, aku merasa di barisan belakang ada sosok yang mengikuti rombongan kami. Sosok berbadan kecil, entah itu menyerupai anak-anak atau apalah. Wujudnya tidak terlalu jelas. Sengaja tidak aku beritahu pada yang lain, supaya teman-temanku tidak mengalami ketakutan. Mengingat juga, saat posisi di hutan, kita dianjurkan untuk selalu berpikir positif tuh. Karena apabila kita merasa takut, justru membuat energi makhluk halus tersebut semakin kuat. Padahal pun yang berada di posisi paling belakang memiliki kepekaan terhadap hal mistis. Malangnya dia seorang yang penakut tuh. Ia terlihat merasa tidak nyaman kala itu. Lalu tiba-tiba dia pun lari ke barisan tengah. Saat berlari, ia pun sempat menembuk Ajwar yang berada di depannya dan membuatku kaget tuh. Apaan, Cok? Kagetin orang datang aja. Gak apa-apa, lanjut. Sahut Padil sambil gemetar tuh. Aku paham mengapa Padil tiba-tiba pindah ke tengah, namun aku hanya memilih diam. Tak lama kemudian, kami pun beristirahat sejenak. Padil pun mengeluh dan meminta ganti formasi kala itu. Aku di tengah aja ya, di belakang gak sehat, Cok. Ucap Padil kala itu. Kami pun langsung mengiyakan permintaan Padil tersebut tanpa basa-basi. Lalu, kami pun melanjutkan perjalanan lagi dengan formasi Januar paling belakang dan Anas paling depan. Sedangkan posisiku nomor 2 dari belakang tuh, dengan membawa senter. Formasi ini bertahan cukup lama. Kami terus melanjutkan perjalanan. Sekali juga kami berhenti untuk istirahat sejenak. Sampai satu ketika, aku juga merasa tidak nyaman tuh. Seakan di belakang Januar, ada orang yang mengikuti. Setiap kali sebelum berhenti, kami pun menoleh ke arah Januar. Dia pun menoleh ke arah belakang. Seolah-olah dia juga merasakan sesuatu. Tiba-tiba Januar berjalan mendahuliku. Tanpa mengucap apapun. Aku pun hanya diam saja. Seakan merasa, baiklah gantian. Sekarang giliranku di belakang. Mungkin Januar sudah nggak tahan tuh dengan gangguan di belakangnya. Ucapku dalam hati. Saat aku di belakang, saat itulah aku merasakan. Dengan jelas aku mendengar suara. Ada langkah yang mengikutiku. Bahkan suara jejak kakinya pun terdengar jelas tuh. Tak heran kenapa Januar sering menoleh ke belakang sebelumnya. Aku yang dibilang paling berani dibanding dengan yang lainnya. Aku pun merasakan tidak nyaman tuh dan ketakutan saat di posisi belakang tersebut. Langkah demi langkah sosok di belakangku semakin jelas tuh, terdengar di kesunyian malam. Tak bisa dielakkan lagi, gangguan itu semakin jelas dan nyata tuh. Hingga tiba-tiba ada yang mencolek kakiku yang membuatku kaget kala itu.
dan spontan mengumpat. Bone jancok. Ucapku dengan pelan agar tidak mengagetkan yang lain. Tapi sayangnya, Januar pun mendengar apa yang aku ucapkan tuh. Ada apa, Step? Gak apa-apa, San. Tak lama kemudian, aku pun mendengar suara tawa anak kecil dari arah belakangku. Aku pun berusaha positif thinking tuh, dan tidak menghiraukannya, agar tidak terbawa suasana. Sambil membaca salawat dalam hati, aku pun berusaha untuk tegar, namun tak bisa dielakkan lagi. Tawa tersebut terus terdengar dan membuatku merinding. Trek perjalanan pun mulai curam dan berdebu. Mengingat posisiku paling belakang, hal itu pun benar-benar menggangguku. Sampai sekitar 10 atau 15 menitan, dengan debu yang terus masuk ke dalam mataku, juga mengganggu pernapasanku kala itu. Saat itu aku pun meminta untuk istirahat dan ganti formasi. Gak kuat, Cok. Semua sakit mataku. Aku di depan aja ya. Lagi-lagi perombakan pun dilakukan tuh. Aku berada pada posisi paling depan dan Anas paling belakang tuh. Beruntungnya Anas saat berada di posisi paling belakang. Energi sosok anak kecil tersebut yang aku rasakan tadi sekarang sudah nggak ada semenjak aku pindah ke barisan paling depan. Lanjut perjalanan dengan trek yang masih curam dan berdebu tersebut. Tiba-tiba aku mendengar suara yang teramat sangat jelas berbunyi. Bunyinya seperti abang tukang bakso keliling yang menggunakan mangkok untuk dipukul oleh sendok. Suara tersebut terdengar setiap 5 menit tuh. Terdengar tiada henti. Aku pun berpikir secara nalar, bila itu memang orang, bagaimana mungkin ada orang di sekitar sini? Terlebih, suara itu terdengar di sebelah kiri, di mana di kiri tersebut adalah curaman seperti hutan yang melengkung ke arah bawah. Suara itu pun semakin menjadi-jadi tuh. Suaranya semakin keras dan terasa. Awalnya kupikir hanya aku saja yang mendengar suara tersebut, namun ternyata temanku juga yang lain mendengar tuh. Tiba-tiba Ajwar pun emosi dan berkata, Jancok, siapa yang jualan bakso di tengah hutan gini, Jing? suara itu pun terus terdengar, bahkan saat kami istirahat. Lalu suara tersebut perlahan menghilang tuh. Syukurlah setelah kejadian itu, gak ada lagi energi-energi lain dari makhluk halus lainnya. Kemudian tibalah kami di spot aliran air tuh. Di sana adalah tempat di mana biasanya para pendaki mengisi air untuk diminum. Kami pun berhenti untuk beristirahat sambil mengisi botol yang airnya sudah habis. Januar pun berinisiatif mengambil air dari aliran tersebut. Diisilah botol-botol tersebut dengan aliran air tersebut. Tak seperti biasanya, air yang didapat pun berwarna kuning. Lalu kita buang airnya, lalu diisi lagi tuh. Ketika diberi cahaya, masih saja air tersebut berwarna kuning tuh. Tak nalar batinku. Apalagi aku juga merasakan ada energi dari sosok yang menunggu di atas pancuran itu. Saring dulu airnya, ini ada kain. Ucap Adil kala itu. Januar pun lalu mengisi air tersebut sambil disaring dengan kain. Namun tetap saja airnya masih berwarna kuning. Seketika Januar pun menoreh ke arah atas pancuran tersebut dan terkejut lalu bertanya kepadaku. Step, airnya masih ada kah? Aku paham yang dia maksud. Sejujurnya, dia bukan bertanya tentang air tersebut, namun pertanyaan tersebut adalah kode agar kita tidak mengambil air di pancuran tersebut tuh. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan kami. Ternyata benar perasaanku. Januar berkata pelan padaku. Kamu paham kan, Step? Tadi kenapa aku minta lanjut? Aku merinding, Cok, pas ngisi air. Lah kok ada suara cewek ketawa keras banget. Saat aku heran airnya kok berwarna kuning kala itu. Iya paham, cuma aku nggak tahu apa yang menggodamu. Cok, dipipisin berarti tadi itu. Pantesan warnanya kuning. Lah iya, makanya. Aku paham, dia menggodamu. Kenapa airnya warna kuning? Ternyata karena dipipisin sosok hantu tersebut tuh. Gila. Saat istirahat itu juga, Padil menjelaskan sebagai satu-satunya orang yang pernah mendaki ke bukit ini. Abis ini trek hutan lebat. Jalannya nunduk karena susah. Setelah merasa cukup istirahatnya, kami pun melanjutkan perjalanan. Sebagai orang yang paling depan, otomatis aku juga yang bertugas membuka jalan kala itu. Trek yang sama sekali nggak ada cabang tuh. Aku sangat yakin bahwa ini jalan yang tepat
dan gak mungkin salah. Saat trek yang mengharuskan kepala kami menunduk, tiba-tiba ada sekelebatan bayangan hitam lewat di depanku. Secara otomatis aku pun terkejut melihat hal tersebut. Ada apa, Step? Gak apa-apa, tawon lewat, Cok. Aku kaget. Saat itu juga, kepalaku terasa berat. Sampai pada tengah-tengah jalan itu, terdapat batu yang teramat besar tuh. Kira-kira sebesar pintu mall tuh. Posisinya tepat di tengah trek tersebut, seakan menghalangi kami. Aku pun terdiam sebentar, sambil menunggu yang lain karena susahnya trek kala itu. Hingga terdapat jarak tanpa kami sadari antara satu sama lainnya. Ketika kami sudah kumpul semua, Fadil pun bertanya, Oh, Step, bukan trek baru kah? Aku yang sudah 3 kali kesini, gak pernah ada batu sebesar gini loh. aku selaku orang yang paling depan dan membuka jalan, kala itu ragu tuh. Namun aku yakin, tak ada lagi jalur lain. Toh dari treknya cuma satu, dan gak ada cabang sama sekali. Pikirku kala itu. Sambil mengingat-ingat siapa tahu ada trek yang lain, tapi tetap saja aku yakin dan kekeh, tak ada trek lain. Hanya ada satu trek di bukit ini, dan aku pun meyakinkan Fadil tuh. Akhirnya kami pun melewati batu tersebut melalui pinggiran batu itu dengan posisi memiringkan badan karena batu itu tepat di tengah jalan dan hanya menyisakan sedikit ruang tuh di tepiannya. Aku sebagai yang pertama melewati batu itu melihat ada tanda panah dengan tulisan arah puncak tuh. Loh kan, Cok, benar ini emang jalannya, gak ada lagi. Aku sudah 3 kali mendaki ke sini dan gak pernah lihat batu ini. Sahut Fadil kala itu. Setelah semuanya lengkap, kami pun melanjutkan perjalanan ke puncak tuh. Hanya perlu jalan sedikit lagi, sudah terlihat tuh puncaknya. Namun treknya begitu curam dan licin. Sampainya di atas, kami pun tidur-tiduran tuh, melihat bintang sembari menunggu sunrise. Berfoto ria sambil berkenaran dengan pendaki lainnya tuh. Setelah puas berada di puncak dan mendapati sunrise kala itu, kami pun memutuskan untuk turun tuh. Sekitar pukul 9 pagi. Anehnya, batu yang semalam menghalangi jalan tersebut tak ada tuh kala itu saat kami balik untuk turun. Sampai di pancuran juga, airnya ternyata aman tuh kala itu. Kami pun mengisi air tuh pada botol yang kosong dan terlihat airnya sangat jernih. Alhamdulillah tak ada gangguan sama sekali saat kami turun. Semenjak kejadian ini, kami pun banyak memetik pelajaran tuh. Setidaknya kita harus tetap menjaga etika pada siapapun maupun dimanapun, terlebih pada tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggal manusia, sebab makhluk halus itu ada di sekitar kita. Bagaimanapun kita harus menghargai mereka dengan beretika yang sopan, tidak semena-mena, dan menjaga tutur kata. Kami pun sangat bersyukur bisa kembali dengan selamat. Mengingat banyak kasus pendaki yang hilang karena ulah yang tidak sopan saat mendaki. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendaki Bukit Pundak. Apakah kalian mengalami hal yang sama seperti kami alami? Yang pernah mengalami, coba share di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa klik lonceng ikonnya ya, agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Buat kalian yang memiliki cerita horor dan ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja DM di Instagram kami di sini nih di bawah ini. Kami tunggu ceritanya ya. Terima kasih. Sekian horror area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.